sopan santun anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar Anda? Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat. Tidak seperti saya nih, suaranya agak-agak serak banget karena kecapean kali ya. Banyak undangan rumah terbuka, open house di sana, di sini, kebanyakan acara, kurang istirahat, jadinya agak-agak masuk angin. Tapi walaupun masuk angin seperti ini, saya rasanya nggak bisa diam ketika saya melihat sebuah tayangan yang memperlihatkan bagaimana penderitaan orang-orang Indonesia yang mau keluar dari Malaysia secara ilegal lewat jalur tikus, lewat jalur belakang. Video ini adalah suatu informasi yang harus Anda perhatikan jika ada niatan untuk kembali ke Indonesia lewat jalur belakang. Mungkin ada yang belum tahu seperti apa yang akan dijalani, apa kejadian yang akan Anda alami. Nah, video ini akan membuka mata Anda dan memberitahu Anda secara real, secara nyata bahwa jika Anda lewat belakang, pasti Anda akan mengalami kejadian seperti di video ini. Video ini bukan video rahasia. Karena apa? Karena video ini diposting oleh pelakunya langsung, oleh orang yang lewat belakang dan dia merekam sendiri, mempostingnya sendiri di TikToknya sampai dengan sekarang masih ada itu video, bahkan hampir dilihat oleh 200.000 orang. Saya juga kurang mengerti dan kurang memahami ya apa latar belakang si orang ini untuk memposting video ini. Karena kalau dulu orang pulang lewat belakang, lewat jalur tikus itu diam-diam, sembunyi-sembunyi, rahasia-rahasia. Tapi sekarang sudah sangat terbuka. Dia sendiri memposting foto-fotonya, video-videonya di TikToknya sendiri. Lah kok nggak takut ditangkap gitu kan? Dan dari video ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa dia belum lepas dari Malaysia. Kemudian saya sempat mengecek TikToknya, videonya masih ada, belum dihapus. Dan postingan terakhirnya itu di bulan Maret. Sekarang sudah bulan April. Saya tidak tahu bagaimana kelanjutannya orang ini. Apakah masih ada di Malaysia? Apakah dia tidak takut tertangkap? Ataukah malah memang sudah tertangkap? Dan video ini bukan untuk menyebarluaskan aib, karena orangnya sendiri sudah membuka aibnya sendiri. Harusnya seperti ini kan dirahasiakan ya, ditutup-tutupi. Tapi ternyata video ini dibuka secara umum, siapapun bisa melihat, siapapun bisa mendownload video itu, seperti yang saya lakukan, di mana saya mendownload video ini dan mempostingnya di YouTube saya agar Anda tidak mengikuti apa yang dia lakukan. Karena tentu sangat berbahaya, apalagi untuk ibu-ibu yang sudah tua, bapak-bapak yang sudah tua, wanita-wanita atau wanita yang sedang hamil, wanita yang sedang sakit. Ini semua tidak patut dicontoh dan bukan perbuatan yang bisa dibenarkan, dan saya tidak akan memihak kepada hal yang salah. Perbuatan salah, ya tetap salah. Walaupun ada 1000 alasan yang Anda kemukakan, tidak lantas membuat apa yang Anda lakukan itu benar. Saran saya kepada pemilik video ini dan pemilik akun TikTok, di-delete ajalah videonya. Karena apa? Ini sama aja Anda mengundang immigration atau mengundang polis untuk menangkap Anda. Tentunya kita tidak mau Anda dan orang-orang yang ada di dalam video ini nantinya tertangkap. Nah, langsung aja kita lihat videonya. Dan ini bukan rekayasa, ini bukan settingan, ini bukan syuting untuk film, ini bukan cerita karangan, ini benar-benar terjadi apa adanya. Oke, ini adalah videonya yang diunggah oleh akun TikTok bernama Iya130. Anda bisa cek di TikTok, masih ada video ini dan sudah ditonton hampir 200.000 orang. Kita putar videonya ya. Video ini dikasih tulisan di tengah-tengah videonya, yaitu Malaysia ke Indonesia terdapar ini. Ini juga nulis negara juga salah ya, bukan Sia tapi Indonesia. Terdampar ini juga kurang M. Artinya orang ini dari Malaysia ke Indonesia dan mereka terdampar di Malaysia, belum sampai ke Indonesia. Kita putar langsung videonya ya. Sorry ya, suaranya agak serak nih. Inilah nasib-nasib nak balik. Nah, dia ngomong inilah nasib-nasib nak balik. Artinya mau pulang ke Indonesia, mereka ada di Malaysia. Nasib nak balik nih ya. Terlantar. Nah, terlantar. Terlihat mereka ada di tengah hutan kelapa sawit yang entah ada di mana, entah ada di Malaysia bagian mana. Mereka semua dalam keadaan basah kuyup. Semua berlumpur nih, semua berlumpur. Semua berlumpur, artinya
Mereka ini sudah terendam di dalam sungai atau di dalam pinggiran laut entah berapa lama. Kita lanjutin. Ini lagi ya. Tengok Tapi masih bisa ketawa-ketawa ya, seru. Ya Allah, tunggu ngap lagi nih cobaannya. Nah tuh ada ibu-ibu yang sampai rambutnya pun itu kering dengan lumpur. Jadi lumpur ini nempel semua ke satu badannya dari kaki sampai dengan kepala. Mereka semua berwarna coklat. Buat tuh cobaannya. Tapi tetap semangat. Tapi tetap semangat. Semangat untuk apa? Ya semangat untuk menunggu bot mungkin. Semangat untuk pulang ke Indonesia lewat jalur belakang. Ini tidak sesuai prosedur dan ini jelas melanggar hukum. Kita lanjutin lagi ya. Tetap semangat. Masih ketawa-ketawa kan? Berarti ya nggak merana, berarti tetap bahagia walaupun badannya terendam lumpur, walaupun bootnya nggak datang mungkin, atau mereka ini tertipu karena sudah dikasih janji kalian harus nunggu di dalam sini beberapa jam yang kita juga nggak tahu mereka sudah nunggu berapa lama dan akhirnya mungkin sudah putus asa, bootnya nggak sampai-sampai, mereka naik lagi ke daratan dengan kondisi badan yang basah kuyup. Dan jelas ini sangat-sangat berbahaya. Lumpur-lumpur itu juga ya pastinya kotor. Kemudian mereka semua nggak bawa apa-apa. Ya nggak bisa dong pulang ke Indonesia beli oleh-oleh, bawa koper, dan dandanan cantik, nggak bisa. Dandan cantik makeupnya luntur, terendam lumpur. Wah nih ibu tuh lah tengok Tuh ibu-ibu tuh hanya bawa seperti tas pinggang gitu ya yang ditaruh di depan. Mukanya juga muka-muka yang ya putus asa lah ya karena mau pulang jadinya nggak jadi. Sudahlah menanggung resiko nyawa bisa hilang. Uang pun ini jelas sudah hilang nih karena mereka naik lagi ke daratan. Mungkin agent yang nggak datang, tekong yang nggak datang, kapal boat yang nggak datang. Kita nggak tahu apa alasannya. Yang pasti mereka terdampar, artinya tidak berhasil naik ke boat untuk pulang ke Indonesia. Begini jadinya. Kita nggak tahu ya apa alasannya mereka semua ini terdampar, karena yang posting video ini tidak mengungkapkan kenapa dia terdampar. Ya kita nggak tahu ya, banyak kemungkinannya ya namanya juga lewat jalur gelap. Semua juga alasannya serba gelap, alasannya serba nggak jelas. Ya macam-macam lah ya, atau mereka hanya sekedar ditipu, uangnya diambil, disuruh kumpul di titik ini, suruh nunggu berjam-jam lamanya, bahkan karena banyak juga yang mau lewat belakang seperti ini ditinggal oleh tekongnya dan kemudian mereka tidak makan selama 2 hari. Mau makan di mana kalau ada di tengah kebun kelapa sawit seperti ini? Mau minum juga tidak ada air bersih, apalagi mau makan makanan. Dan kemungkinan besar juga mereka secara rombongan ini kan banyak nih ya orangnya, sekitar kalau nggak salah hitung ini ada 20 orang lebih. Mereka mau keluar dari hutan itu, kalau misalnya ada polisi langsung ditangkap. Polisi juga pasti akan tahu mereka sudah berlumuran lumpur seperti ini tujuannya apa. Pasti sedang nunggu kapal tekong itu untuk mendarat tapi nggak jadi. Ini masih ada 4 detik lagi, kita lanjutin. Udah habis. Nah itu tadi adalah video orang-orang yang pulang lewat belakang yang mereka masih terjebak di hutan kelapa sawit yang sampai dengan sekarang kita tidak tahu kelanjutannya bagaimana. Ya kita berharap aja mereka semuanya selamat ya. Dan kalaupun mereka balik lagi ke tempat kerja, mereka tidak mengulangi lagi hal ini, karena mungkin yang pertama selamat, yang kedua kita nggak tahu. Kalau sudah tertangkap, yang disalahkan siapa? Nanti Indonesia namanya yang jadi jelek. Padahal warga-warganya sendiri nih yang melakukan hal-hal seperti ini. Memang semua orang mau pulang, semua orang terdesak pengen pulang. Tapi jika kita melakukan sesuatu dengan jalan yang tidak benar, apa bisa kita mengharapkan kebenaran yang akan kita dapat? Jadi ini mudah-mudahan bisa membuat kita semua sadar ya. Jangan pernah pulang lewat belakang kalau Anda tidak mau hal ini terjadi kepada Anda. Apa Anda mau berlumuran lumpur di seluruh tubuh dan belum tentu juga Anda bisa pulang ke Indonesia? Ini bukannya gratis, ini bayar. Dan bayarnya ada yang 2.000, ada yang 3.000. Bayarnya bukan murah, bayarnya sama kok, mahal juga. Kenapa tidak memilih jalan yang benar, jalan yang terang, jalan yang sesuai dengan prosedur yang sudah diperintahkan oleh kerajaan Malaysia? Memang syaratnya itu banyak, harus ada paspor, harus ada cop masuk, harus menunggu waktunya untuk pembayaran compound, tapi itu semua adalah jalur resmi, jalur yang tidak membahayakan nyawa, jalur yang pasti Anda bisa pulang dengan selamat. Jika pulang seperti ini, apa yang Anda harapkan? Belum tentu juga ini selamat. Sampai dengan sekarang nih ya,
Anda cek aja langsung di TikToknya deh. Kalau bisa suruh si Mas Ian ini delete deh videonya. Untuk apa ini mengundang immigration seperti ini? Mengundang polisi nangkep, diciduk. Sekarang itu zamannya sangat mudah untuk melacak seseorang ada di mana. Apalagi Malaysia, negara yang tidak sebesar Indonesia. Sangat mudah dicari, setiap jengkalnya itu sudah bisa terdeteksi. Dan ada satu lagi fakta, biasanya orang-orang yang pulang lewat belakang, dulu masuknya ke Malaysia pun itu lewat Tekong atau lewat belakang. Karena kalau masuk lewat belakang, itu kan nggak bisa bayar compound, Anda nggak punya cop masuk, Anda nggak punya paspor. Kemudian kalaupun Anda buat SPLP, tidak akan diterima hanya SPLP saja. Syaratnya juga tetap harus ada paspor, tetap ada cop masuk. Dan itu semuanya bisa dilakukan jika Anda dulu masuknya sebagai pelancong. Jika Anda masuknya dengan melencong dan juga lewat jalur-jalur tikus, jalur-jalur kegelapan seperti Jalangkung, datang tadi undang pulang tadi antar, ya jalur ini memang yang harus Anda jalani untuk pulang. Tapi jelas resikonya sangat besar. Saya bukan mau menjelek-jelekan negara saya sendiri. Oh, saya cinta banget sama negara saya sendiri. NKRI harga mati untuk saya. Kalau misalnya Indonesia nih yang dibuat seperti ini, ada orang Malaysia masuk ke negara kita dengan cara seperti ini, oh saya pasti marahnya luar biasa. Saya caci maki lah pasti juga. Tapi ini orang-orang kita, saudara-saudara kita yang melakukan hal ini dengan sadar, bukan dengan tidak sadar, dihipnotis, atau mereka hanya dibilang ini jalannya aman kok, jalannya terang. Nggak mungkin. Mereka tahu dari awal bayar untuk pulang lewat belakang, mereka tahu akan mengalami hal ini. Mudah-mudahan Anda yang menyaksikan video ini jangan pernah tertarik pulang lewat belakang jika tidak sanggup menanggung resikonya. Tadi kita lihat sebagian besar laki-laki, ada ibu-ibunya juga, dan ibu-ibu itu terlihat sangat kelelahan, sangat kecewa wajahnya, dan terlihat ada ketakutan juga. Ya jelas saja ketakutan. Kalau misalnya ada apa-apa kan ditangkap. Ini namanya benar-benar tertangkap basah. Jadi sekali lagi di bulan yang baik ini, lakukanlah hal yang baik-baik. Dan saya berdoa kita semua diberikan kekuatan untuk selalu memilih jalan yang benar, jalan yang terang, jalan yang baik. Karena insya Allah jika kita melakukan hal itu dengan baik, kebaikan pula lah yang akan kita dapatkan. Jadi sekali lagi, stop untuk keluar masuk Malaysia lewat jalur ilegal. Saya Kaulandari undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.